majalah Sesma lagi ada di mana? Kita lagi ada di Kebun Binatang Surabaya. Nah, kali ini kita lagi jalan-jalan stadion literasi ke Surabaya. Jadi, ini kita lagi di Kebun Binatang Surabaya. Habis ini kita mau kemana? Kita habis ini mau ke Jawa Pos. Jadi ikutin terus kegiatan kita. Saat ini Guru Senesma Berseri sedang melakukan literasi alam. Di sini kami akan meliput tentang konservasi binatang yang dilindungi di Kebun Binatang Surabaya. Di Geraha Pena Surabaya. Nah, di sini kita akan studi literasi tentang bagaimana cara membuat sebuah berita. Yuk ikutin. Halo Sobat Senesma, sekarang kita lagi ada di ruang redaksi Jawa Pos di Geraha Pena Surabaya. Di sini kita akan belajar tentang sejarah Jawa Pos dan bagaimana ilmu jurnalistik yang baik dan benar. Yuk ikuti kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Pos. Yang di pikiran teman-teman apa? Koran. Selain itu? Berita. Baik. Apa? Artikel, media, pers, begitu kan? Oke, baik. Jawa Pos 3 tahun. Gitu. Lalu selain koran, kali ini Pak, Bapak, Ibu Guru mungkin kami bisa jelaskan saat ini bukan hanya koran saja untuk media. Jadi bukan hanya koran. Seperti itu. Karena kenapa? Karena untuk perkembangan zaman ini, mungkin kalau adik-adik seumuran adik-adik ini kan kakak-kakak ini, kalau saya tanya terakhir baca koran kapan, kan pasti enggak baca gitu ya. Tapi untuk media cetaknya mungkin masih. Jadi awalnya, jadi di sini tuh untuk bisa menghasilkan berita seperti ini, jadi awalnya reporter liputan atau mencari, mungkin teman-teman sudah sering mengerjakan tugas itu ya. Jadi mencari, berkeliling atau sesuai tema, atau di sini ada pos sih, setiap wartawan punya pos-pos tersendiri, seperti ada di rubrik-rubrik tersendiri juga. Jadi itu mengerjakan sesuai pos-posnya, mencari hal-hal yang menarik, yang eksklusif. Jadi harus terpenuhi unsur-unsurnya seperti 5W1 hanya seperti itu. Setelah itu terkumpul, terus kita juga mempunyai, sebelum ke lapangan kita harus listing dulu, listing mengenai rencana liputan, apa sih yang mau ditulis, apa sih yang mau disajikan hari ini gitu. Jadi sudah ada printnya itu. Setelah
pagi-pagi sebelum ke lapangan gitu. Terus nanti mereka mencari, sorenya melisting apa yang ditulis, apa yang mau ditulis. Nah itu juga bisa didiskusikan dengan redakturnya, yang jangan halaman ini yang menarik yang ini, jadi yang menariknya seperti ini, kayak gitu bisa didiskusikan. Terus dipilih yang baik yang mana, yang terbaik yang apa, kayak gitu. Jadi setelah berita itu dipilih atau diedit, masuk ke copy editor. Jadi ada tim copy editor juga yang mengedit dari tata bahasa atau dari tulisan baku tidak bakunya seperti itu. Masuk ke layout, bagian layout ada yang menata halaman sendiri, lalu dikirim ke bagian cetak seperti itu dan ditampilkan seperti yang ada di sini. Mungkin ada yang mau diskusi sekilas atau yang mau ditanyakan dulu dari mbak-mbak atau mas-mas. Monggo, silakan. Ditanyakan atau sharing mengenai selama ini sudah ini dari di tadi itu dalam bentuk tabloid, majalah atau apa mbak? Majalah. Satu ini apa? Terbitannya setiap apa? Setiap 16 tahun. Jadi dibaginya setelah rapat, bareng sama rapat. Oh, bareng dalam ramatan itu. Per semester. Ada ini apa maksudnya? Rubrik-rubrik khusus atau tema-tema khusus gitu biasanya? Ada biasanya rubrik utama yang kita angkat yang hasil dari jurnalistik kita dengan oh gitu. Oke. Ini yang mau ditanyakan sharing sekarang gitu. Terus sejak maraknya media online ini, apakah surat kabar Jawa Pos itu mengalami penurunan offline? Enggak ya? Insya Allah enggak ya? Insya Allah. Ya, tapi berdasarkan survei selama ini pembacanya masih tinggi Bapak. Jadi di ya rata-rata pada jadinya masih 800.000 di berdasar survei dari di 11 kota itu Bapak. Nah, Jawa Pos itu punya lagi anak perusahaan, salah satunya Jawa Pos TV. Kami semua itu direkturnya sama dengan Bapak Lea Kustio. Seperti itu. Itu lebih ke holding Bapak kalau di TV. Kita jaringan Jawa Pos. Ada dua, TV itu ada Jawa Pos TV, ada JTV. Iya. Itu satu holding di sini. Satu holding. Iya, satu holding. Kalau TV itu Jawa Pos TV juga punya beberapa juga Pak. Di setiap daerah itu sesuai radarnya masing-masing. Jadi kita menyebutnya kan Jawa Pos Multimedia Network Pak. Oh gitu. Bisa dilanjutkan? Mungkin ada yang bertanya tentang ini. Apa sharing atau majalah? Sharing, silakan ya. Untuk masalah sekolah Mbak, ini rubrik-rubrik apakah yang menarik untuk majalah sekolah? Karena selama ini di majalah kami itu hanya menampilkan artikel, terus beritanya itu ya berita kegiatan yang dilakukan oleh sekolah. Iya. Apakah perlu kita perluas untuk mencari berita di luar atau bagaimana Mbak sebaiknya? Kalau itu memang difokuskan di sekolah, mungkin banyak informasi di sekolah juga bagus ya Pak. Tapi mungkin sudah ada tentang mengangkat profil-profil gitu belum Pak? Profilnya ya guru misalnya pensiunan gitu. Pensiunan gitu. Mungkin siswa berprestasi gitu Bapak. Iya, gitu. Mungkin kalau sudah selain materi atau artikel yang mungkin dari tampilannya mungkin Pak, yang mungkin lebih menarik atau dilihat gitu. Mungkin kalau misalnya kayak profil gitu nggak menampilkan foto kotak aja gitu kan, mungkin bisa orangnya suruh action apa di foto apa gitu. Itu kan bisa orang, tubuh, terus tulisannya bisa di sampingnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa lebih berwarna gitu Pak. Dicari foto yang menarik atau yang ekspresif gitu, bukan yang apa ya, bukan yang kelihatan serius gitu. Selama ini memang fotonya ya foto nggak hidup ya. Ya kayak foto pas foto atau foto keluarga gitu ya Pak ya, lagunya gitu.
Jadi makanya kalau yang foto atau bagian fotografer tuh sebaiknya kalau pas memfoto tuh sebanyak-banyaknya. Ada lagi? yang lain. Ya, boleh, boleh. Sesuai yang saya dengar tadi kan pembacanya Jawa Pos untuk media koran masih sangat tinggi ya. Iya. Nah, usaha apa yang sudah dilakukan oleh Jawa Pos untuk tetap menarik para pembaca? Nah, itu seperti yang saya ceritakan tadi, salah satunya saya singgung itu, kami berusaha untuk mencari hal-hal yang baru, hal-hal yang berbeda, yang bersifat eksklusif. Maksudnya jangan sama dengan yang di media sosial, sisi lain atau hal lain kayak gitu. Dan salah satu kenapa masih dibaca atau kenapa masih ada pembacanya, salah satunya karena koran itu terpercaya. Maksudnya di sini tuh tidak sekedar nulis Mbak, harus ada cek recheck, harus ada balancing. Maksudnya misalnya saya nulis tentang Mbak ini, katanya begini, saya harus cross check ke beliaunya, tidak hanya satu informasi kayak gitu. Karena itu juga kenapa di sini ada rubrik hoax atau tidak. Nah, itu untuk menjelaskan seperti itu. Kan kadang kalau di media sosial kan asal unggah saja, bener atau enggak kayak gitu. Di sini tuh ada cek recheck, ada banyak yang menyaring istilahnya kayak gitu. Jadi ya itu, cari hal-hal berbeda, hal yang baru, dan teman-teman wartawan pasti bisa, maksudnya sudah bisa mungkin di luar dari yang apa yang sudah ditulis gitu loh. Informasi tambahan tapi yang penting gitu loh Pak, kayak gitu. Jadi lebih halamannya juga ada tulisan, ada fotonya, ada grafiknya, jadi lebih lengkap kayak gitu. Lebih informasinya lebih lengkap gitu. Gitu. Kayaknya selama ini kami dari tim acara itu juga kayaknya lupa Mbak. Misalnya kan dari orang tua wali murid ini kan banyak yang punya usaha. Iya, Kok betul. Iklan itu sampai sekarang kita belum pakai ke situ. Jangan-jangan misalnya punya rumah makan atau punya produk apa. Iya, itu juga Kita perlu juga ya Mbak. bisa, kalau memang bisa kan maksudnya bisa juga Pak. Iya, bisa sponsor atau kerjasama, maksudnya di iklannya di oh iya tahu gitu. Jadi kan bukan hanya sponsor sih menurut saya. Jadi nanti di situ bisa memotivasi atau memacu teman-teman atau mbak-mbak mas-mas ini. Oh jadi gini ya, mungkin kan ceritanya lebih ke Vices itu lebih ke orang yang yuyu manis. Mungkin dulu jatuh bangunnya gimana, terus sekarang suksesnya gimana. Jadi oh iya, jadi nanti oh iya ya orang sukses tuh nggak bisa langsung sukses gitu loh. Jadi ada dua fungsi, fungsinya bisa untuk sponsor, fungsi satunya edukasi dan berbagi pengalaman, inspirasi, berbagi pengalaman bagaimana mengembangkan usaha kan. Jadi entrepreneur gitu loh Pak mereka kayak. Apa kendalanya kalau pas liputan? Nggak ada. Mungkin ini sih menyesuaikan jadwal narasumber. Iya. Seperti yang telah disampaikan sama Ibu tadi mengenai kita harus pandai menyesuaikan diri ya jadwal juga, karena kadang narasumbernya sedikit susah untuk ditemui. Terus sekali. Harus Harus pandai merayu. Gitu. Pernah ngalami juga kan? Ya. Kadang apalagi deg-degannya, ini sudah deadline, sudah mau terbit, kok belum bisa ketemu gitu. Biasanya malah dari wawancara itu saya masih deg-degan juga. Karena beberapa narasumber kan kebanyakan dari yang pernah tugas. Iya. Kadang kita iya, kan nggak pernah diajar. Beliaunya itu bisa diatasi bertanya sebanyak-banyaknya. Iya. Maksudnya Solusinya. iya, bertanya sebanyak-banyaknya biar mengetahui. Berarti kan banyak wawancara aja nggak tahu, apalagi pembacanya yang lain kan kayak Iya. gitu. Berarti Kita sebisa mungkin menggali informasi sebanyak mungkin Betul. agar biodata yang kita sampaikan itu jelas. betul sekali. Kalau misalnya tadi tulisannya foto, oh iya, berarti tadi foto sendiri atau foto dari beliaunya? Iya, dari beliau. Oh, bisa nggak kalau misalnya Pak saya foto sendiri ya? Oh saya kirim aja, kita aja Pak. Nanti jadi biar fotonya lebih bagus gitu. Foto Bapak sih sudah bagus, tapi nanti biar sesuai dengan tampilan koran kita Pak. Kayak gitu. Itu pasti dipertimbangkan untuk update Iya, selanjutnya. betul. Karena memang sedikit aku kalau foto. Karena cuma di foto gitu saja.
Betul. Di setting mungkin kan ya memang narasumber itu kan beda-beda ya Mbak ya. Ada yang enak orangnya di setting tuh seneng, maksudnya di setting tuh mau gitu diajak, ayo gaya gini gitu mau. Ada yang aduh Mbak sudah gitu aja kan gitu juga ada ya gitu. Jadi Rasa penasaran saya. Jadi selama kita mengajukan wawancara dengan narasumber ya. Apa Ibu memberitahukan identitas Ibu sebagai reporter? ya harus diberitahukan. Jadi sama pendekatan itu? Iya. Iya. Walaupun dengan tahanan, dengan narapidana, dengan tahu. Karena kalau kita tidak memberitahukan, itu namanya kan nggak boleh istilahnya. Iya. Yang kalau dia mau wawancaranya misalnya ngobrol ya, kalau nggak menyebutkan berarti kan ngobrol ya istilahnya. Tapi kan itu kan seharusnya itu padahal merupakan wawancara kan. Kalau dimuat kan bisa berakibat hukum, bisa digugat, bisa. Terima kasih Mbak-mbak, Mas-mas, Bapak Ibu guru atas kehadirannya ke Jawa Pos. Semoga dengan sharing diskusi kita membawa manfaat dan juga kemajuan untuk majalah sekolahnya. Sekali lagi kami mohon terima kasih, kami sampaikan terima kasih dan kami mohon maaf jika ada kekurangan yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, kita sedang ada di studio Jawa Pos TV. Dadah. Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan wawancara nih bersama Kak Faal. Yap. Nah, terima kasih Kak. Pertama sudah diizinkan dan diterima dengan baik di sini. Sama-sama, terima kasih juga atas kunjungannya ya teman-teman dari kru majalah Senesma SMPN 1 Magetan. Terima kasih kunjungannya ke Jawa Pos Media Surabaya. Nah, gimana nih Kak tips untuk kedepannya untuk kita calon-calon jurnalistik? Bagaimana nih Kak tipsnya? Oke, calon-calon jurnalis nih ya, tips dari saya mungkin teman-teman ini kita harap lebih banyak membaca lagi. Pasti udah suka menulis kan, harus diperlancar lagi nulisnya, lebih percaya diri. Yang penting itu tadi sih, harus banyak membaca. Itu intinya jadi jurnalis gitu. Terima kasih semuanya telah menonton kegiatan kita pada hari ini, keseruan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Dadah. Terima kasih. Terima kasih.